Setelah mengetahui bahwa pria misterius itu adalah ketua klan Black Rabbit, Red Monkey terkejut pingsan bukan main. Wajahnya berubah pucat, dan tanpa sempat berkata apapun, ia jatuh ke lantai. Tubuhnya terhempas dari kursi, terbaring di lantai dengan mulut menganga, sambil memegangi iga celeng yang masih hangat di tangannya. Deoksu menoleh pada Jaha, lalu bertanya, "Jadi kau ketua klan Black Rabbit?" Jaha menjawab dengan tenang dan tanpa ragu, "Ya, aku adalah ketua klan Black Rabbit sekarang." Dan perempuan yang tergeletak di sana, saudari seperguruanku, adalah salah satu dari 12 Heavenly Generals. Namanya Hong Xin. "Oh, jadi karena itu kau memanggilnya saudari? Kalau sekarang kau punya seorang saudari, jagalah dia baik-baik," kata Deoksu sambil melirik ke arah Hong Xin. Wajahnya juga terlihat cantik. Mata Jaha memancarkan kilau geli saat ia menatap Deoksu. "Jangan-jangan kau jatuh cinta padanya? Apakah itu cinta pada pandangan pertama?" Deoksu terdiam sejenak. Pipi yang biasanya tegas kini bersemu merah. Ia menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Jangan bicara yang bukan-bukan." Jaha terkekeh kecil sambil terus melahap iga celeng yang digenggam di kedua tangannya. "Kalau begitu, lupakan saja." Beberapa saat kemudian, ia menoleh ke arah Hong Xin dan berkata dengan nada mengingatkan, "Kau hanya punya 10 hari. Tapi kau masih bisa tidur dengan santainya seperti ini?" Hong Xin tersentak bangun dalam keadaan panik. Nafasnya memburu, matanya terbelalak. Dengan cepat ia berseru, "Tidak! Aku akan menyelesaikannya sebelum hari ke-10. Tanpa membuang waktu, ia membungkuk hormat kepada Deoksu. "Terima kasih atas makanan iga celengnya." Deoksu tersenyum cerah, pipinya memerah karena senang. Dengan suara hangat, ia berkata, "Oh, tidak masalah. Silakan datang lagi nanti, ya." Tergesa-gesa, Hong Xin menjawab, "Kalau begitu, aku pergi dulu." Ia langsung berlari dengan wajah tegang, seperti baru saja melihat hantu. Sesaat kemudian, dengan sedikit keberanian, ia menoleh ke belakang ke arah Jaha. Keringat deras mengalir di wajahnya, tapi ia tetap mencoba melihat. Di sana, Jaha mengangkat 10 jari, sebuah isyarat tegas untuk mengingatkan Hong Xin. Hanya 10 hari, tidak lebih. Tatapannya tajam, matanya membelalak seperti hantu. Ia kembali memberi isyarat, kali ini lebih mengerikan. Jari telunjuk tangan kanannya mengarah lurus ke Hong Xin, sementara ibu jarinya digerakkan perlahan dari kanan ke kiri di sepanjang leher. Sebuah isyarat yang jelas, jika lebih dari 10 hari, kau akan mati. Melihat itu, wajah Hong Xin seketika pucat. Keringat membasahi pelipisnya, matanya membelalak penuh ngeri. Ia hanya bisa menggigit bibir, tak sanggup berkata apa-apa. Tanpa menoleh lagi, Hong Xin berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya, dan ia bergumam pelan, "Orang gila itu, benar-benar mengerikan. Sungguh mengerikan." Sementara itu, Deoksu memandang Jaha yang mulai berdiri. Ia bertanya pelan, "Kau mau pergi?" Jaha menjawab singkat, "Iya. Tapi sebelum itu, aku akan berjalan melihat-lihat prefektur Iliang sebentar." Deoksu lalu berkata, "Baiklah, jangan lupa datang lagi," sambil melambaikan tangan seolah mengucapkan salam perpisahan. Jaha pun membalas lambaian itu, melambai ringan seakan menjawab salam Deoksu. Beberapa saat kemudian, Jaha berjalan-jalan di prefektur Iliang. Ia melangkah perlahan sambil bergumam dalam hati, "Sudah lama aku tidak berlatih ilmu meringankan tubuh." Ternyata, rasanya begitu menyegarkan. Pikirannya lalu melayang ke masa lalu, ke kehidupannya yang sebelumnya. Ia teringat pada Nimble Guild, sebuah organisasi rahasia yang pernah ia ikuti. Nimble Guild adalah tempat berkumpulnya orang-orang misterius. Keberadaan mereka bahkan tak diketahui oleh orang biasa. Tak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Syarat utamanya hanya satu. Seseorang harus telah mencapai puncak dalam teknik meringankan tubuh. Namun, bukan itu saja yang membuat Nimble Guild berbeda. Para anggotanya adalah orang-orang fanatik, mereka yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyempurnakan satu teknik, bahkan hingga ajal menjemput. Mereka datang dari berbagai sekte, namun di dalam Nimble Guild, asal-usul tidak lagi penting. Yang ada hanyalah persaingan. Siapapun yang paling unggul akan mendapatkan satu gelar tertinggi, The Nimble One. Meskipun demikian, para anggota sebenarnya lebih sering menyebutnya The Nimble Chief, atau kadang Nimble Master.
Sebutan itu hanya diberikan kepada satu orang, yang tercepat, teringkas, dan tak tertandingi dalam seni meringankan tubuh. Jaha menghela napas pendek. Meskipun aku pernah menjadi bagian dari Nimble Guild, dan aku menguasai teknik itu dengan sangat baik, pada akhirnya aku tidak pernah berhasil menjadi The Nimble Chief. Aku tak sabar untuk bertemu lagi dengan orang-orang dari Nimble Guild. Mereka yang pernah ku kenal dalam kehidupanku yang lalu, pikir Jaha sambil tersenyum tipis. Beberapa waktu telah berlalu sejak kepergiannya, dan kini ia kembali ke penginapan yang sedang direnovasi. Di sana, Jaseong segera menyadari kedatangannya. Tak mampu menyembunyikan kegembiraannya, Jaseong menyambut Jaha dengan senyum lebar. "Tuan, Anda di sini?" Dengan sedikit canggung, Jaseong menggaruk belakang kepalanya. "Di tempat ini, aku boleh memanggilmu seperti itu kan?" "Iya, silakan," jawab Jaha cepat. Wajah Jaseong berubah penuh minat. "Aku dengar dari Cha Sung Tae, bahwa Anda menerobos masuk ke klan Black Rabbit?" Dengan nada santai, Jaha menjawab, "Aku mengirim ketua sebelumnya pergi ke akhirat, karena katanya ada urusan penting di sana. Dan sekarang, aku yang mengambil alih tanggung jawab sebagai ketua klan Black Rabbit yang berat itu." Jaseong mengangguk cepat. "Oh, jadi begitu." Jaha menatap Jaseong sambil tersenyum hangat. "Selama aku tidak di sini, semuanya baik-baik saja kan? Tidak ada kabar dari Black Sea Wolves?" Jaseong menghela napas ringan. Sejak ada pendekar berambut ponytail, Bisima, situasi jadi lebih terkendali. Dia sering melakukan patroli bersama bawahannya di sekitar prefektur Iliang. Jaseong menambahkan dengan nada tenang, jadi situasinya saat ini aman terkendali, tidak ada celah bagi siapapun untuk membuat masalah. Jaha lalu berkata, "Ah, benar juga, ada Bisima." Dengan sedikit penasaran, ia mengalihkan topik pembicaraan. Wajahnya tersenyum saat bertanya, "Lalu bagaimana dengan Cha Sung Tae?" Jaseong tertawa lepas sebelum menjawab, "Cha Sung Tae sempat bertarung melawan Bisima, tapi berakhir dikalahkan secara memalukan. Sejak saat itu, dia mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Sudah berkali-kali dia kalah dari Bisima, bahkan sampai 10 kali." Sambil membayangkan pertarungan di antara mereka, Jaseong melanjutkan, "Pertarungan mereka berdua bahkan jadi tontonan yang cukup terkenal di sini. Setiap kali mereka bertarung lagi, pasti banyak orang berkumpul untuk menyaksikannya." Jaha ikut membayangkan suasana itu, matanya memancarkan keterpukauan. Dia menyebut dirinya ketua grup, yang berada langsung di bawah sekte Hao, ujarnya pelan, "Tapi mendengar kabar bahwa dia dihajar hampir setiap hari, rasanya membuatku malu." Tanpa banyak kata, Jaha tiba-tiba melemparkan sebuah kantung kecil ke arah Jaseong. Ia berkata singkat, "Terimalah ini." Jaseong menyambutnya dengan bingung. "Apa ini?" tanyanya. Saat membuka kantung itu, matanya membelalak. Di dalamnya terdapat beberapa plat emas. "Bukankah ini plat emas?" ucapnya dengan wajah terkejut. "Simpan saja, dan gunakan sesekali untuk membeli minuman bagi orang-orang. Mereka semua bekerja sangat keras demi mencari nafkah. Beristirahatlah sesekali, dan belilah minuman agar mereka tidak jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja," kata Jaha sambil tersenyum. Jaseong, dengan wajah berkeringat dan ekspresi tak percaya, menatap Jaha. "Bukankah ini terlalu banyak?" tanyanya ragu. Namun, tanpa menjawab lebih jauh, Jaha berbalik dan mulai melangkah pergi. "Ada banyak orang di grup konstruksi. Gunakan itu seperlunya. Aku pergi dulu," ucapnya singkat sambil berlalu. Sambil menundukkan badan dengan hormat, Jaseong berkata, "Terima kasih. Hati-hati di jalan." Jaha hanya melambaikan tangan ke belakang tanpa menoleh. Orang-orang yang mendengar kabar bahwa atasan mereka memberi bonus, langsung bersorak senang, suasana pun berubah menjadi ceria. Beberapa waktu berlalu. Jaha kini telah menjauh dari prefektur Iliang. Ia berjalan menyusuri jalan yang dinaungi pohon-pohon rimbun. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan, menciptakan suara desiran yang menenangkan. Di tengah perjalanannya, Jaha berpapasan dengan sekelompok orang-orang asing. Mereka tampak menuju ke arah prefektur Iliang. Tak ada sapaan. Mereka hanya melewati satu sama lain dalam diam, seolah pertemuan itu tak berarti apa-apa. Namun suasana berubah dalam sekejap. Seorang pria berbaju merah, yang berada di antara kelompok itu, menyeringai. Tatapannya tajam,
seolah telah mengenali sesuatu. Ia segera menanggapi situasi tanpa ragu. Dengan nada ringan, namun mengandung tekanan, pria itu berkata, "Kau Li Jaha?" Jaha langsung menoleh, wajahnya tampak sedikit cemberut. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap tajam dengan sorot mata yang mengawasi. Suasana seketika menjadi menyesakan. Aura Jaha membuat orang-orang itu terpaku, seperti telah menemukan apa yang mereka cari. Di tengah kelompok itu, seorang pria berbaju merah, berdiri dengan gagah seolah dia adalah pemimpin mereka. Pria berbaju merah itu membuka suara, nadanya terdengar yakin. "Sepertinya kau adalah Li Jaha?" Di sampingnya, seorang pria berwajah buruk rupa memegang selembar kertas. Ia terus mencocokkan gambar di tangannya dengan wajah pria yang berdiri di depannya, berusaha memastikan kesamaan di antara keduanya. Setelah beberapa saat mengamati dengan seksama, pria itu bergumam ragu, "Ya, sepertinya benar." Jaha menyipitkan mata, suaranya dingin saat bertanya, "Kalian kumpulan sampah dari Black Sea Wolves?" Pria berbaju merah tidak menjawab. Ia hanya menatap balik tanpa gentar, seolah sedang mengukur sesuatu yang tak kasat mata. Lalu salah satu pria lain yang juga berwajah buruk berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Bagaimana ini? Aku tidak tahu kalau dia berada di sekitar sini. Yang kudengar, dia sedang pergi jauh untuk waktu yang lama." Sambil menatap tajam, Jaha bergumam dalam hati, "Mereka datang ke sini untuk mencari masalah karena mendengar aku tidak ada? Seperti yang kuduga, beginilah cara para bajingan dari faksi hitam bergerak. Mereka mengincar orang-orang di sekitar target, agar sasaran mereka tidak bisa kemana-mana." Pria berbaju merah maju beberapa langkah dengan penuh percaya diri, mendekati Jaha. Tatapannya tajam dan meremehkan, seolah tak menganggap Jaha sebagai ancaman. Dengan suara yang tenang namun penuh nada ejekan, pria itu memperkenalkan diri. "Namaku Dogo Saeng. Kudengar kau telah membunuh Noong Ji Seok, Wai Seonwoo, dan Gu Yangsu. Ketua Black Sea Wolves menawarkan 30 plat emas sebagai hadiah untuk menangkapmu. Kami datang atas perintah Tiger Roargang dan Three Sword Sellers." Setelah itu, Dogo Saeng melanjutkan penjelasannya. "Kami berencana menyebarkan postermu di Prefektur Iliang. Jadi, lihatlah sendiri." Sambil mengangguk pelan, Dogo Saeng memberi isyarat pada bawahannya. Pria berwajah buruk itu langsung mengerti maksud isyarat tersebut. Ia melangkah maju mendekati Jaha, sambil menyodorkan selembar kertas ke arahnya. Jaha memandang kertas itu tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, ia bergumam, sudah menjadi pengetahuan umum, untuk tidak menerima apapun yang diberikan oleh faksi hitam. Pria berwajah buruk itu terdiam kaku, berdiri mematung. Jaha pun tak bergerak, tetap dalam posisi yang sama, tanpa niat untuk menerima kertas itu. Keheningan yang menggantung menciptakan ketegangan yang terasa menusuk. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu mulai berkeringat. Mereka bertukar pandang dengan raut bingung. Tak seorang pun memahami situasi yang sedang berlangsung. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak menerimanya? Bukankah seharusnya ia langsung mengambilnya saja? Dogo Saeng melangkah maju dan berkata dengan nada serius, "Kami mencarimu karena kami dengar, kau menghilang dari Prefektur Iliang. Jika kau cukup berani datang, menemui Black Sea Wolves secara langsung, maka ketua Black Sea Wolves akan memberikan hadiah kepada Tiger Roargang dan Three Sword Sellers, serta menghapus namamu dari daftar buronan." Wajahnya tampak pucat saat ia melanjutkan dengan ragu. "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Jaha memiringkan kepala sedikit, menatap santai, lalu bertanya, "Kau bilang hanya datang untuk menempelkan poster, tapi kau membawa begitu banyak orang." Dogo Saeng tergagap, suaranya lemah, "Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Kami dengar kau sangat kuat, jadi kami pikir lebih baik datang berkelompok." Jaha menghela napas panjang, suaranya terdengar bosan. "Baiklah. Alasanmu masih bisa kuterima." Angin bertiup kencang di antara pepohonan, menggoyangkan dedaunan dengan suara gemerisik yang tajam. Dalam diam, Jaha bergumam dalam hati. "Ada hari di mana perasaanku terasa aneh. Ada juga hari di mana aku tak merasakan apapun, bahkan setelah membunuh seseorang. Dan kadang, ada hari seperti ini, di mana aku ingin menghindari membunuh dan berpikir lebih panjang. Aku pun tak tahu kenapa." Tatapannya menjadi tajam, aura merah samar mulai mengalir dari tubuhnya. Ia masih bergumam dalam batin, "Tapi, jika tindakanku selalu konsisten, aku takkan pernah disebut Mat Demon."
Lalu, kira-kira apa yang seharusnya kulakukan sekarang? Jaha melangkah pergi dengan tenang, lalu berkata serius, aku sudah malas bertemu ketua kalian sekarang. Tapi tenang saja, aku akan mendatanginya nanti. Dogo Saeng menatap tanpa gentar, lalu menjawab mantap, akan lebih baik jika kau ikut bersama kami sekarang. Jaha menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan, sorot matanya tajam, penuh tekanan dan haus darah. Namamu Dogo Saeng, bukan? Kenapa kau begitu ingin mati bersama anak buahmu hari ini? Namun Dogo Saeng tetap tenang. Dengan suara yang tegas, ia berkata, kau membunuh Noong Jiseok, Wai Seonu, dan Gu Yangsu. Semaumu, lalu kau bilang akan datang sendiri untuk menjelaskan? Bagaimana kami bisa menerima sikap semacam itu? Para bawahan Dogo Saeng tampak pucat. Udara terasa berat, seolah-olah pertarungan bisa pecah kapan saja. Tapi Dogo Saeng tidak goyah sedikit pun. Ia melanjutkan, tidak ada bedanya. Mau kau datang ke sana setelah membunuh kami, atau bersama kami sekarang, ujungnya sama saja. Semakin lama kau menunda, semakin cepat kau akan berhadapan dengan Tiger Roargang dan Three Sword Sellers. Semua itu tetap akan merepotkanmu. Jaha tersenyum tipis. Ia bergumam pelan, orang ini rupanya benar-benar tak takut mati. Ia pun melangkah lagi, kali ini dengan langkah pasti. Baiklah, ayo kita pergi ke markas Black Sea Wolves. Angin bertiup pelan di antara pepohonan. Jaha menatap langit sebentar, lalu bergumam lirih, sungguh ironis. Dalam hidupku ini, saat aku memakai topeng, aku menjadi ketua klan Black Rabbit, membangun kekuatan dalam faksi hitam. Tapi begitu aku melepas topeng itu, aku dipaksa kembali menjadi Mademon,